dan dihasankan oleh Imam At-Tirmidzi. Itu yang kedua. Kemudian yang berikutnya, wa an Ibnu Abbas, masih dari Ibnu Abbas. Bila ya Rasulullah, dikatakan kepada Rasulullah SAW, ayu jalasa una khairun. Ya Rasulullah, seperti apa teman duduk yang baik itu? Kata seorang sahabat. Qala, beliau menjawab, man dzakarakumullahu ru'yatuhu, yaitu orang yang engkau menatapnya kemudian engkau bisa mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang lihat kanan kiri jenengan, Pak. Sekarang lihat kanan kiri jenengan. Kira-kira jenengan melihat kanan kiri jenengan itu ingat Allah atau ingat siapa? Pak Tuhan lihat ke kiri ingat siapa? Ingat Allah atau ingat siapa? Ingat Allah. Nah, salah satu ciri-ciri teman duduk yang bagus adalah ketika kita bisa melihat dia, menatap dia, seketika kita ingat dengan Allah Subhanahu wa taala. Memang ada tipikal kayak gitu, Pak. Ada tipikal kayak gitu. Orang itu dikarunia sama Allah Subhanahu wa taala, setiap mata yang memandang orang tersebut itu mesti akan ingat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada satu cerita dikisahkan oleh Imam Nawawi Al-Bantani. Imam Nawawi Al-Bantani itu satu ulama asli Nusantara yang dulu mengajar di Mekah. Muridnya yang terkenal itu ada tiga. Satu Kiai Asnawi dari Banten, dua Kiai Ahmad Dahlan dari Jogja, kemudian Hasyim Asy'ari yang kemudian nanti menetap di Surabaya. Tiga orang ini yang nanti pulang ke Indonesia, kemudian menyebarkan dakwah-dakwah di Indonesia. Yang murid-muridnya sampai sekarang. Beliau menceritakan ada salah satu ulama yang bernama Abu Bakar Asy-Syibli. Abu Bakar Asy-Syibli itu beliau datang ke kota Taif, kemudian masuk ke beberapa masjid. Ketika masuk ke beberapa masjid, itu melihat atau mengabsen beberapa orang jamaah yang ada di masjid tersebut. Dilihatin. Sekian orang dilihatin karena masuk di beberapa masjid, akhirnya ada orang bertanya, jenengan itu nyari apa? Beliau kata Abu Bakar Asy-Syibli mengatakan seperti ini. Saya sedang mencari orang yang ketika saya menatap wajahnya, saya akan teringat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau seperti itu. Nah, nanti cari sak masjid Sukoharjo, Pak. Jenengan nemu itu berarti orang spesial itu. Betul, orang spesial. Harus diketepi itu orang seperti itu. Kemudian Bapak Ibu dari Allah Subhanahu wa taala, wa zada fi ilmikum mantiquhu. Ketika dia ngomong, seketika ilmumu akan nambah. Nah, ini menggunakan huruf tok, mantik. Dulu ada Ustadz Zaitun Rasmi sama siapa itu yang di LCD ngabalin karena salah pengucapan huruf tok, mantik. Itu menggunakan huruf tok, tapi dia menggunakan huruf tak, kemudian langsung disalahkan sama Zaitun Rasmi. Salah. Kalau ngomong seperti itu ya bagus, bahasa Arab itu hurufnya jelas. Kalau mantik itu nggak ada terjemahnya. Kalau mantik itu baru nanti nantik itu berarti yang ngomong. Perangnya Zaitun Rasmi sama Ngabal yang ketiga. Nah, yang kedua itu kembali lagi adalah ketika dia ngomong, habis itu Pak. Silahkan berbahagia. Ketika dia ngomong, engkau akan bertambah ilmunya. Bapak Ibu yang dimana Subhanahu wa taala, ayqaluhu faqihum ila umuriddin. Maksudnya adalah ketika dia ngomong, ucapannya itu bisa memahamkan engkau tentang perkara urusan dunia, wasyar'iyyah, dan perkara-perkara syariat. Itu yang kedua, yang menurut Rasulullah SAW. Sambil digeser-geser yang sudah dapat sampai di dada. Biar enggak usir rasanya begini. Iki panitia ini kurang sopan, Ustaz itu juga ini. Jamai KNC, padahal Ustaz itu yang ngecek. Bapak Ibu yang dimana Subhanahu wa taala, yang kedua tadi adalah ketika dia ngomong seketika akan bertambah ilmu karena mendengarkan ucapannya. Yang ketiga itu adalah wadzakarakum bil akhirati amaluhum. Ketika dia beramal atau ketika dia beraktivitas, seketika engkau akan mengingat kepada akhirat. Dagang misalnya, Pak Tuhan dagang,
Masih jualan kan Pak Baik? Masih jualan. Misalkan kalau ada yang pengen menjualkan barang yang kurang bagus juga, seketika langsung ditolak aku kerja ini ora guru bondo tapi luru ridho malah berapa sing ngomongin ora layak dikonsumsi sama umatnya Muhammad seperti itu. Setiap amalnya itu selalu mengingatkan tentang perkara masalah akhirat. Nah, Bapak Ibu menjadi Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu ciri 3 orang yang sangat cocok digunakan untuk sebagai teman duduk. Ketika dilihat bisa mengingatkan kita kepada Allah, ketika dia bicara bisa menambah ilmu kita. Yang ketiga adalah ketika dia bergerak, ketika dia beraktivitas bisa mengingatkan kita tentang akhiratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rawahu Abu Ya'la, diriwayatkan oleh Imam Abu Ya'la. Nah, yang berikutnya Bapak Ibu menjadi Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa an Abi Musa radhiyallahu anhu. Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, betul-betul Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan padanya, inna min ijlalillah, sesungguhnya salah satu bentuk cara untuk memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata beliau, memang banyak cara untuk memuliakan atau menghormati Allah Subhanahu wa Ta'ala, memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuai dengan hadis ini, yang pertama adalah cara untuk menghormati memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ikrama di syaibatil muslim. Yang pertama itu adalah menghormati orang-orang yang beruban di kalangan orang-orang muslim. Ini yang sudah berubah, ini sudah berubah. Nah, jenengan Pak. Yang pertama adalah cara untuk memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah muliakan orang-orang yang beruban. Saya beruban kan, wedane kayak itu. Bentuk menghormati Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah menghormati orang-orang yang beruban. Ibu dengan yang suaminya sudah beruban, bentuk cara menghormati Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah menghormati bapak-bapak yang sudah beruban. Jadi kita semua Mas. Semakin kita hormat atau beradab kepada orang yang beruban, maka semakin besar juga penghormatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ta'dzimun shahibus syaibah, menghormati orang-orang yang sudah beruban. Harimal waquru min ta'atillah, ketika berubannya itu karena lantaran digunakan untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau misalkan kok tidak bertaat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada kewajiban untuk menghormati orang yang ubanan tadi. Selama yang beruban itu, orang yang ubanan tadi taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita wajib untuk menghormati orang tersebut. Yang kedua Bapak Ibu yang dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa hamilil Quran. Yang kedua adalah menghormati para penghafal Quran. Jadi sebenarnya harus hati-hati Pak sama saya Pak. Kalau nggak hormat sama saya berarti tidak hormat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ghairil ghalin fihi. Tapi dengan catatan tidak boleh berlebih-lebihan ketika hormat atau memuliakan para penghafal Quran. Satu kasus Pak kemarin terjadi, ada satu korek ketika dia sedang membaca ayat, kemudian diselipkan uang di pecinya, uang di bajunya, uang di sekitaran sekitaran tempat dia baca Quran itu. Kata para ahli korek menyebutkan itu bentuk su'ul adab atau berlebih-lebihan kepada para penghafal Quran. Kasus berikutnya kalau yang pertama laki-laki, yang kedua malah perempuan. Sama kasusnya adalah ketika dia sedang baca Quran, maju sekian orang mengeluarkan uangnya diselipkan ke ke kerudung dan samping-samping tempat dia membaca itu. Nah, boleh menghormati para penghafal Quran, tapi tidak boleh berlebihan kepada para penghafal Quran ketika memuliakan penghafal Quran. Kalau di satu kelompok itu Pak, ada suatu penghormatan khusus buat para penghafal Quran. Bahkan dianya sendiri itu ketika dihadapkan dengan penghafal Quran,
statusnya akan kalah, lebih tinggi penghafal Quran dibandingkan kiai mereka itu. Itu saking mulianya kedudukan para penghafal Quran. Walal jafi anhu. Yang berikutnya adalah tidak boleh bersikap kasar, tidak boleh meremehkan para penghafal Quran. Yang tahu gimana susahnya belajar baca Quran akan bisa menghormati para penghafal Quran. Yang sudah pernah nyicipi perjuangan menghafalkan Al-Quran akan lebih mudah untuk menghormati para penghafal Quran. Salah satu syaratnya adalah itu, supaya bisa paham. Nah, Bapak Ibu yang dimaksud Subhanahu wa ta'ala, al-mughali wal mujafi, tidak boleh berlebih-lebihan dan tidak boleh juga merendahkan. Siapa itu? Para penghafal Quran. Nah, Bapak Ibu yang dimaksud Subhanahu wa ta'ala, wa kadza hamilul Quran. Demikian pula para penghafal Quran itu harus dihormati, mukhlishan lillah, lantaran dia menghafalkan Al-Quran itu mukhlis, ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ghairul mutasyaddid fihi, tapi tidak boleh terlalu berlebihan ketika menghormati para penghafal Quran itu. Awil mu'ridu anhu, dan tidak boleh juga menyepelekan atau merendahkan para penghafal Quran. Bapak Ibu yang dimaksud Subhanahu wa ta'ala, kama qala sallallahu alaihi wasallam, seperti yang disampaikan Rasulullah SAW, iyyakum wal ghuluwa fiddin. Hati-hatilah kalian dalam berlebih-lebihan ketika beragama. Ini kata guru kami menyebutkan yang tidak boleh itu adalah menjadi Islam yang ekstrim. Kalau Islam yang radikal, Islam yang fundamental itu boleh. Radik itu kan akar. Orang yang Islam itu harus mengakar kepada agamanya. Betul apa betul? Harus mengakar. Kalau bahasa bahasa Quran itu adalah ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah. Masuklah ke dalam Islam itu dengan kafah, menancap betul. Kalau kata Amin Rais, komprehensif. Masuk Islam dengan komprehensif. Kemudian Bapak Ibu yang dimaksud Subhanahu wa ta'ala, yang fundamental. Islam fundamental artinya apa fundamental? Fondasi kan? Fondasi. Islam harus punya fondasi. Lah sedangkan Islam harus ada fondasi, perayaan Pak. Islam harus punya fondasi. Fondasinya adalah dengan syahadat tauhid yang betul. Jadi fundamental dan radikal itu harus dimiliki sama orang Islam. Tapi kalau ekstrim ini yang tidak boleh. Bahasa hadisnya itu adalah iyyakum wal ghuluwa fiddin. Jangan sampai kalian berbuat ghulu, berbuat ekstrim, berlebih-lebihan dalam beragama. Jamaah yang dimaksud Subhanahu wa ta'ala, yang berikutnya itu adalah wa ikrama di sultan al-muqsiti, yaitu memuliakan, menghormati para sultan atau para pemimpin yang bijaksana. Yang pertama adalah tadi orang yang sudah beruban, yang kedua para penghafal Quran, yang ketiga pemimpin yang bijaksana. Kalau ada pemimpin yang bijaksana, kita harus patuh hormat kepada pemimpin tersebut. Pertanyaannya adalah, pernah belum kita menemukan pemimpin yang bijaksana? Belum. Ini kalau misalnya terkumpul ya, dia pemimpin bijaksana, hafal Quran, terus wis beruban, sudah mutlak kita harus hormat kepada orang tersebut. Rawahu Abu Dawud, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Wa'an ibn Abbas radhiyallahu anhu. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyebutkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-barakatu ma'a akabirikum. Keberkahan itu ada bersama ustaz-ustaz sepuh. Keberkahan itu ada bersama kiai-kiai sepuh. Keberkahan itu ada bersama ulama-ulama sepuh. Saya masih bertanya, di tengah ulamanya saya orang Pak Jazuli Nemo. Pak Tukri. Pak Tapi ini Pak, al-barakatu ma'akabirku. Betul-betul saya pernah merasakan itu. Saya pernah merasakan di Sukoharjo, sini kan Sukoharjo.
Sukoharjo. Saya sering diajak sama beberapa ustadz sepuh di Sukoharjo itu. Ketika saya diajak sama beliau, kemudian besok saya gantikan jadwal beliau, itu penghormatannya sangat dahsyat luar biasa. Al barokatu ma'at nabi, keberkahan ada bersama para ustadz-ustadz sepuh. Ustadz-ustadz sepuh mereka memiliki pengalaman, memiliki kapasitas kehidupan yang sudah luas. Fa insya Allah keberkahannya akan semakin banyak ketika dia melewati masa-masa yang panjang. Rawahu At-Tabrani wa qala sahih ala syartil Muslim. Diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani sesuai dengan syarat-syarat hadis yang sahih menurut Imam Muslim. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala. Wa anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, masih dari Ibnu Abbas, laisa minna man lam yuwaqqir al-kabira. Bukan dari golongan kami siapapun orangnya yang tidak bisa menghormati para orang tua. Nah, di sini disebutkan ala tariqatina. Maksudnya itu adalah laisa minna, tidak sesuai dengan jalur agama kami. Al-kamilah yang sempurna. Wa ala millatina samhan, dan tidak juga mengikuti milah kami yang murah hati. Salah satu tipikal Islam itu adalah dia murah hati. Murah hati kepada orang-orang yang sudah sepuh. Wa yarhami shaghira, dan dia tidak berkasih sayang kepada anak-anak kecil. Wa ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar, dan dia meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Salah satu syarat supaya bisa masuk dalam thariqahnya Nabi Muhammad SAW yang sempurna itu adalah hormati orang tua, sayangi anak-anak kecil, kemudian amar ma'ruf nahi munkar. Jangan ditinggalkan itu. Rawahu Ahmad wa Tirmidzi wa Ibnu Hibban fi shahihihi, diriwayatkan oleh imam-imam yang tadi. Nah, Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala itu menghormati para orang tua. Ini yang menjadi problem adalah rasa hormat anak-anak muda kepada orang-orang yang sudah tua. Ini juga berlaku buat ibu-ibu, hormat kepada suami-suami. Meh dipiye yang menaik bentuk kaya ngono itu tetap gak boleh panjenengan. Itu tetap masya Allah. Saking tingginya kedudukan suami itu di hadapan istri, bisa-bisanya itu kan Rasulullah menyebutkan kalau misalkan kok boleh sujud manusia menghamba kepada manusia, saya perintahkan para istri itu sujud patuh kepada suaminya. Itu saking mulianya derajat para suami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, semakin memuliakan suami, maka semakin dimuliakan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, wa an Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, sekarang dari anaknya Umar bin Khattab. Yaqulu bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi menyampaikan sabdanya kepada kita semuanya, laisa minna, masih menggunakan laisa minna. Ala tariqatina al-kamilah. Tidak mengikuti jalan agama kami yang secara sempurna. Man lam yarham shaghirana, orang yang tidak bisa mengasihi berkasih sayang kepada anak-anak kecil. Wa ya'rif haqqa kabirina, dan tidak mengetahui hak-hak para ulama-ulama sepuh. Awas Pak, jangan sampai merendahkan ulama, jangan sampai mengejek para ulama. Kasus di pondok pesantren sekarang itu yang marak itu adalah kasus pembulian. Anak satu membuli anak yang lain, anak satu mengejek anak yang lain. Dosa bully itu dosa besar, Pak. Dosa bully itu dosa sangat besar. Kata Syekh Wahab Ibn Munabbih, beliau menyebutkan, inna a'dhamad dzunubi 'indallahi, sesungguhnya dosa yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, a'dham yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, ba'da syirki billah, setelah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, as-sukhriyatu bin nasi, yaitu melakukan merendahkan, mengejek-ngejek, merendahkan atau mengolok-olok manusia. Mengolok-olok manusia, merendah-rendahkan manusia itu dosa besar setelah dosa syirik, kata Syekh Wahab Ibn Munabbih. Jadi orang yang membuli orang-orang lain itu masuk dalam kategori kabair, dosa-dosa besar. Nah, apalagi sekarang ada orang-orang yang berani merendahkan atau mengejek para ulama, itu sangat mengerikan sekali.
Jangan ikut-ikutan latah mengomentari ulama-ulama yang lainnya. Bapak Ibu jemaah Subhanahu wa taala, satu kelompok yang tidak pernah berhenti sampai sekarang merendah-rendahkan para ulama ahli sunnah itu adalah kelompok Syiah. Kelompok Syiah sampai sekarang tidak pernah berhenti. Ini yang mereka sekarang gini, Pak. Di apa namanya? Toko online itu sudah dijual turbah Karbala. Jenengan ngertos turbah Karbala. Jadi turbah Karbala itu yang apa namanya? Tanah yang dari tanah Karbala itu yang kemudian dicetak bundar seperti ini, ditaruh di depan orang Syiah sujud, itu namanya turbah Karbala. Coba sekarang buka HP, cari di Google turbah Karbala, itu nanti akan